Baik Anda orang biasa, pejabat sekalipun, pangkat jenderal sekalipun, Anda presiden sekalipun, Anda tidak bisa terlepas dari hukum Tuhan.
haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. 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 Bisa dikencangi lagi, Pak. Haleluya. Dahsyat, luar biasa, ajaib Yesus Tuhan Allah kami yang telah memanggil kami, yang telah memilih kami, menetapkan kami, mengutus kami untuk menjadi pemberita-pemberita kabar baik, untuk menjadi pemberita-pemberita keselamatan, sehingga tidak ada orang yang binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amen. Urapi lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya kata-kata yang kusampaikan penuh kuasa, yang menyadarkan kami untuk kami hidup dalam pertobatan, untuk kami hidup di dalam kebenaran. Amen. Untuk kami tetap setia mengikut Yesus, tidak ingkar, tidak membantah. Kami tetap setia dengan firman-Mu ya Tuhan. Roh-Mu lah yang bekerja atas kami. Kalau ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap, roh jahat, iblis, setan yang mengganggu, yang coba menyerang, kami satukan hati iman kami usir, kami tolak, patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus, darah Yesus. Tempat ini sudah steril, tidak ada coronavirus. Siapapun yang masuk sudah disucikan di gerbang, sudah dibersihkan oleh kuasa Yesus, oleh darah Yesus, oleh bilur Yesus. Mereka sudah terima kesehatan. Karena itu kami percaya di tempat ini tidak ada coronavirus. Karena sudah dibersihkan, bukan oleh dokter biasa, tapi dokter di atas segala dokter, yaitu Yesus namanya. Kami percaya dialah dokter di atas segala dokter. Sekali lagi ku minta Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu, kuduskan, supaya kebenaran ini memerdekakan kami. Di dalam satu nama Yesus Tuhan kami yang kudus, kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan yel-yel kita. 3, 2, 1. Berkorban, menyala, menyabar, radikal, akurat, konsisten, didirikan, yang harus habiskan untuk Kristus. Tidak kecil, tidak kecut, tidak mundur, tetap maju. Bersama Yesus, dipiara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Tidak Yesus kita capai menanggung segala perkara. Karena tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Silakan duduk, saudara. Haleluya. Haleluya. Ya, tetap radikal kepada Kristus, gila-gilaan, habis-habisan, mati-matian untuk Tuhan. Tidak ciut, tidak kecut, tidak mundur. Tetap maju dalam Yesus. Dalam Yesus pasti kita dipelihara, dijagai, dilindungi. Bersama Yesus kita lakukan perkara-perkara besar. Di dalam Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat, luar biasa. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah apa yang membuat kebanyakan orang bisa jatuh dalam dosa atau mundur untuk tidak melakukan kehendak Tuhan. Ada 3 hal penting yang kita harus pahami, yang kita harus mengerti, dan yang kita harus waspadai. Pertama adalah harta, kedua adalah takhta, ketiga wanita, kata kebanyakan orang. Tapi menurut saya kalau hanya poin yang pertama saja itu tidak adil. Karena bukan hanya wanita yang bisa buat jatuh seseorang, tapi juga pria. Jadi harta, takhta, pria. 2 hal inilah yang membuat kebanyakan pemimpin-pemimpin besar, orang-orang hebat, orang-orang kaya, orang-orang terpelajar, orang-orang tak terpelajar, bahkan sampai orang-orang yang buta huruf sekalipun bisa jatuh dalam dosa yang 2 hal tadi, saudara. Karena itu kita harus mewaspadai itu dalam kehidupan kita. Belakangan ini saya lihat Indonesia sedang terjadi satu gejolak yang luar biasa yang diakibatkan
dua hal tadi. Harta, takhta wanita, harta, takhta pria. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ini tidak hanya bisa menjatuhkan pejabat, tidak hanya bisa menjatuhkan konglomerat, tidak hanya bisa menjatuhkan orang-orang terkenal, orang-orang kaya, tapi bisa juga menjatuhkan kita yang di pandangan manusia orang-orang biasa. Karena pada dasarnya sifat daging itu semuanya sama. Oleh karena itu kita harus waspada, kita harus berjaga-jaga, kita harus tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, seseorang yang sudah punya wanita atau yang kita katakan sudah punya istri, kalau dia tidak punya harta, itu rasanya juga kurang pas. Makanya lelaki yang bertanggung jawab, dia bekerja keras untuk mencari yang namanya harta supaya bisa menyenangkan hati dan istrinya. Setelah pria itu, lelaki itu mendapatkan harta itu, dia juga tidak puas. Dia pingin yang namanya takhta. Apa itu takhta? Takhta itu adalah kekuasaan. Itu sebabnya tidak sedikit orang-orang yang berani menghamburkan uangnya banyak-banyak untuk mereka bisa ada di kursi itu, untuk mereka bisa ada di takhta itu, karena mereka puas kalau sudah di takhta itu sebab ada kekuasaan di sana. Jadi takhta, harta, dan wanita itu banyak sekali menjatuhkan orang-orang yang ada di bumi ini, saudara. Dan juga takhta, harta, pria juga banyak menjatuhkan orang-orang yang ada di muka bumi ini. Saya mulai dari seorang yang bernama Yusuf, yang adalah orang yang betul-betul menjaga kesuciannya. Dia tidak jatuh karena takhta, harta, wanita. Dia sudah punya takhta, dia sudah punya harta, dia sudah punya segala-galanya. Hanya satu yang dia belum punya pada waktu itu, yaitu wanita, mungkin ya. Itu yang belum dia punya. Tetapi saudara tahu, waktu dia digoda oleh istri Potifar, dia tidak tergoda. Bahkan istri Potifar memfitnah Yusuf dan mengatakan kepada penyidik, mengatakan kepada pejabat-pejabat di zaman itu, bahwa Yusuflah yang memperkosa. Yusuflah yang ingin memperkosa istri Potifar. Tapi Yusuf tidak bisa membela diri karena waktu itu tidak ada pengacara, ya. Jadi Yusuf tidak bisa membela diri pada waktu itu. Yusuf harus dipenjara. Yusuf dipenjara, tapi Tuhan menyertai Yusuf. Di dalam penjara, Yusuf justru diangkat oleh Porman, kalau biasa omongan kita sekarang, atau oleh kepala penjara, ya. Yusuf dijadikan Porman di atas Porman. Saya nggak tahu apakah Anda tahu bahasa ini. Porman itu, saudara, itu narapidana, tetapi yang dikasih legalitas oleh sipir penjara untuk mengatur para tahanan lain. Jadi dia Porman di atas Porman. Kalau kita bicara konteks sekarang, di satu lembaga permasyarakatan itu banyak blok, ya, banyak blok. Satu blok itu ada Porman, satu blok ada Porman. Tetapi Yusuf bukan sekedar Porman satu blok, tapi Porman atas segala Porman yang ada di blok-blok. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Padahal
Yusuf itu bukanlah latar belakang yang punya kekuatan massa. Dengan kata lain, dia bukan orang yang latar belakang preman. Yang biasanya saudara menjadi foreman, itu orang-orang yang punya latar belakang preman. Yang reslipis, yang bromocora, yang keluar masuk penjara, itu biasanya yang bisa menjadi foreman. Orang yang punya kekuatan massa di dalam. Tetapi Yusuf, dia orang baik-baik. Orang yang tetap menjaga kekudusannya. Namun, dia bisa menjadi kepala foreman dari segala foreman. Menurut pandangan saya, ini dahsyat sekali Tuhan menjaga Yusuf. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Jadi mari kita contoh teladan ini. Supaya kita para pria-pria tidak jatuh dalam dosa wanita tadi. Tetapi saudara, tidak hanya itu yang kita hadapi. Yang kita hadapi adalah kehidupan sehari-hari. Di mana tetangga kita sudah beli TV sementara kita belum punya TV. Atau kita sudah punya TV tapi masih TV hitam putih. Atau tidak TV hitam putih tapi TV kita sudah TV model lama. Tetangga kita sudah punya model TV yang baru. Rasa keinginan memiliki TV yang baru seperti tetangga kita itu normal saja kata orang. Itu normal dan umum kata kebanyakan orang. Tetangga kita sudah beli motor sementara kita belum punya motor. Kita pingin punya motor seperti yang dimiliki tetangga kita. Tetangga kita sudah beli mobil, kita belum punya mobil. Kita pingin memilikinya. Dan tetangga kita sudah beli rumah, kita masih ngontrak dan sulit juga bayar kontrakan. Kita juga pingin seperti tetangga kita sudah punya rumah. Saudara, setiap manusia punya keinginan untuk memiliki harta. Harta adalah kekayaan yang berkaitan dengan uang. Karena zaman teknologi, kalau kita bicara harta, kita bicara uang. Karena uanglah alat tukar untuk membeli semuanya itu. Tetapi Anda jangan hanya berhenti sampai di sini. Mungkin problem Anda hanya di sini. Tetapi ada orang-orang tertentu yang dia sudah punya wanita, yang dia sudah punya harta, uangnya banyak, tapi dia belum punya takhta. Dia akan menghalalkan segala cara untuk bisa ada di takhta itu. Apalagi ini sebentar lagi 2024 akan ada pemilu. Takhta ini saudara membuat martabat seseorang naik menjadi high class. Membuat orang itu dihargai dan dihormati. Ada istilah protokol-protokol setiap dia kemana pergi. Itulah kehebatan takhta ini. Memiliki kuasa yang luar biasa. Tapi ingat baik, ketika seseorang ingin duduk di takhta itu dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan cara-cara yang curang, dengan cara-cara yang ilegal, dengan cara-cara yang salah dan keliru, maka orang itu sudah jatuh dalam dosa ini. Oleh karena itu, kita semua yang hadir di sini cukup bersyukur. Karena saya yakin di antara kita tidak akan ada yang berpikir untuk jadi anggota DPR. Tidak ada yang berpikir untuk jadi presiden. Tidak ada yang berpikir untuk jadi Kapolri ataupun Pangdam ataupun Panglima. Saya percaya tidak ada yang berpikir sampai ke sana karena memang kondisi kita seperti ini adanya. Jadi kita sudah lolos dalam ujian ini. Tapi ujian harta, ujian wanita, saudara, apakah saudara lolos terhadap ujian wanita? Daud, dia adalah seorang yang dipilih Tuhan. Bahkan dia mengalahkan Saul yang sangat disanjung-sanjung oleh masyarakat pada zaman itu. Sampai ada istilah Daud hanya mengalahkan, Saul mengalahkan cuma beribu-ribu. Tapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Naik rating Daud. Naik nama Daud. Terkenal dia menjadi orang hebat.
Saudara, ingat siapa Daud? Daud itu anak siapa? Anak Isai. Anak seorang yang hanya usahanya menggembalakan domba-domba atau ternak. Dan Daud itu dipercayakan oleh orang tuanya untuk menggembalakan sebagian ternak tersebut. Saudara tahu, sampai-sampai Samuel tidak berpikir bahwa Daud inilah yang dipilih Tuhan. Yang pertama, dia tidak punya latar belakang politik yang bagus. Yang kedua, dia tidak punya latar belakang berperang. Dia tidak punya latar belakang pendidikan yang baik. Dia hanya di hutan untuk mengurusi ternak-ternak tersebut. Tetapi justru Tuhan berkata, ada lagi satu anak ini yang belum di sini. Isai saja sebagai orang tuanya tidak teringat kalau ada anaknya. Apakah betul dia tidak teringat? Saya yakin dia ingat. Tapi Isai orang tuanya tidak terpikir bahwa Daud yang akan dipilih menjadi raja. Karena semua secara seleksi seharusnya tidak lolos. Tidak pantas. Tetapi apa yang dilihat manusia itu belum tentu itu yang menjadi perhatian Tuhan. Tuhan punya perhatian khusus terhadap Daud. Tuhan bilang, tanya Samuel, ada anak dia satu lagi. Akhirnya Isai ngaku. Daud dipanggil, Daud diurapi, Daud menjadi raja. Daud punya kuasa yang dahsyat. Tetapi tahukah apa selanjut ceritanya? Saudara, dengan kekuasaan Daud, Daud mulai nyaman, mulai menikmati, happy dengan kekuasaan itu. Biasa pada zaman itu raja-raja selalu tinggal di atas. Dia selalu tinggal di atas tempat dia bertakhta yang bisa melihat semua masyarakat yang sedang beraktivitas di bawah. Dan kebetulan saudara, di bawah itu ada kamar mandi. Dan istri Uriah mandi ke sana. Saudara tahu apa selanjutnya yang Daud pikirkan? Daud akhirnya berbuat dosa terhadap istri Uriah. Ternyata setelah kita pelajari, itu sudah direncanakan yang luar biasa. Uriah disuruh berperang. Supaya apa? Uriah mati. Dan Uriah ditaruh di barisan depan. Supaya mati. Supaya tidak ada tuntutan. Supaya lepas dari undang-undang, dari hukum-hukum yang ada. Tapi Tuhan Maha melihat. Tuhan tahu semua. Daud tidak bisa menghindar dari Tuhan. Walaupun dia bisa menghindar dari hukum negara. Dia bisa terlepas dari undang-undang negara. Tapi dia tidak bisa terlepas dari undang-undang firman Allah. Dia tidak bisa terlepas dari Alkitab. Siapapun saudara, baik Anda orang biasa, pejabat sekalipun, pangkat jenderal sekalipun, Anda presiden sekalipun, Anda tidak bisa terlepas dari hukum Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Anda tidak bisa terlepas dari hukum Tuhan. Anda akan berhadapan dengan Tuhan. Haleluya. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Akhirnya Daud mengambil sikap yang benar. Daud langsung mengaku. Baru disindir. Dia sudah mengaku. Tanpa ada olah TKP. Tanpa ada macam-macam. Dia langsung mengaku. Akulah pelakunya. Akulah pelakunya. Saudara, siapa yang berani Anda berkata Anda orang suci? Mungkin Anda tidak melakukan konspirasi. Mungkin Anda tidak melakukan perencanaan-perencanaan seperti yang Daud lakukan. Tapi siapa di antara saudara yang berani mengatakan saudara suci? Karena itu hari ini datang kepada Tuhan. Ada bilur Yesus, ada darah Yesus yang bisa menyelesaikan semua dosa-dosamu. Datang kepada Dia.
Haleluya. Karena tidak ada yang bisa menyelesaikan terkecuali darah Yesus. Jika engkau mengaku dosamu, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Kata 1 Yohanes 1 ayat 8 dan 9. Dia tidak akan menolak siapapun yang datang kepadanya. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, Dia akan putihkan seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumbah, Dia putihkan seperti bulu domba. Tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa. Yang bisa kita lakukan hanyalah mendekatkan diri kepada Tuhan, supaya kita diurapi, supaya kita diberi kuasa untuk kita bisa menang terhadap semua godaan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena itu jaga hubunganmu dengan Tuhan, intim dengan Dia, sehingga engkau bisa memenangkan pertandingan ini. Karena pertandingan ini kita nggak tahu sampai berapa lama baru selesai. Tapi kalau engkau tetap dekat dengan Tuhan, intim dengan Dia, diurapi Tuhan, engkau pasti tampil menang lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena itu hari ini Tuhan mau bicara kepada kita semua, supaya gereja menjadi saksi Kristus di muka bumi ini. Karena Tuhan sendiri berkata di Matius 5, kamu adalah garam dunia, kamu adalah terang dunia. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, garam itu akan diinjak-injak dan akan dibuang. Garam gunanya untuk mengasinkan. Apa gunanya namanya garam tapi kalau tidak bisa mengasinkan? Lebih baik dia dibuang karena dia sama dengan pasir. Kamu adalah terang dunia. Apa gunanya pelita kalau tidak bisa menerangi? Bagaimana pelita bisa menerangi kalau tidak ada minyak? Engkau butuh urapan Tuhan. Engkau butuh kuasa Tuhan. Supaya minyak urapan itu tetap ada dalam hidupmu. Engkau bisa memancarkan cahaya Tuhan. Sehingga banyak orang yang melihat terang Kristus itu benar-benar bercahaya di dalam hidupmu. Sorak-sorai buat Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan mau. Seberapapun kita yang ada sekarang, dari sinilah Tuhan mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang harus Dia kerjakan lewat hidup kita. Bukan berarti Tuhan tidak bisa mengerjakan sendiri tanpa saudara. Tuhan tidak butuh kita untuk mengerjakan itu. Tapi ketika Tuhan melibatkan saudara, memanggil saudara, mengajak saudara, memberikan kepada saudara tugas, itu artinya anugerah buat saudara. Engkau harus hormati anugerah itu. Engkau harus katakan, thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. God bless you, haleluya. Kau harus bersyukur kepada Tuhan. Kalau engkau dipanggil oleh Dia, kaulah orangnya, kaulah orangnya. Tuhan untuk menyatakan dirinya tidak perlu banyak orang. Dia hanya membutuhkan orang-orang yang punya hati cinta akan Tuhan. Dan Dia tidak perlu juga yang namanya segala embel-embel yang kau punya. Karena Dia mampu memberikan hikmat kepada setiap orang yang datang merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Oleh karena itu saudara, tidak ada alasan bagi kita dengan berkata aku tidak punya embel-embel. Tidak punya gelar S1, S2, S3, S-teler, S-lilin. Aku tidak punya itu. Inewe, no problem. Nggak ada masalah. Kalau yang punya itu, syukurin. Tapi yang nggak punya, sama-sama bisa dipakai Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Takhta harta wanita, takhta harta pria, inilah yang membuat kebanyakan orang jatuh sehingga mereka tidak bisa setia dalam panggilan Tuhan. Banyak orang yang pingin melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan, tetapi dia tidak mau membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak lama lagi mereka akan jatuh. Mereka akan terkepar. Mereka akan terdampar.
seperti dilibas oleh tsunami. Dan mayatnya akan terdampar di mana-mana. Dan kita akan melihat mayat-mayat yang berjalan. Walaupun mereka masih bisa bernapas, tetapi mereka dalam pandangan Tuhan adalah adalah mayat-mayat yang berjalan. Oleh karena itu saudara, Bapak Ibu sekalian, ingat baik, inilah saatnya kita mengambil keputusan untuk kita betul-betul intim dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita tidak lagi hanya mementingkan diri kita. Kita tidak hanya lagi mementingkan kepentingan-kepentingan pribadi kita, agenda-agenda pribadi kita. Tapi bagaimana kita ini bisa menjadi saksi Tuhan dimanapun kita berada, supaya nama Tuhan dimuliakan lewat hidup kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan senang ketika engkau meresponi ini. Karena ketika engkau meresponi ini, saya percaya Tuhan akan bekerja di dalam hatimu. Tuhan akan membawa engkau kepada rancangannya. Engkau jangan berpikir, wah kami sedikit, kami bisa buat apa? Tuhan tidak terpengaruh dengan banyak orang. Tuhan tidak terpengaruh dengan dikit orang. Dengan dikit orang bukan berarti kekuatan Tuhan kurang. Dengan banyak orang bukan berarti kuasa Tuhan bertambah. Kuasa Tuhan tetap sama. Dulu, kemarin, sekarang, esok, lusa, seterusnya, selama-lamanya. Tidak berubah. Tidak ditentukan oleh jumlah manusia. Tuhan bekerja hanya ditentukan oleh hati manusia. Adakah hati yang betul-betul mencintai Tuhan? Adakah hati yang betul-betul mengasihi Tuhan? Tanpa harus diperintah oleh manusia pun, dia akan bergerak untuk melakukannya. Tanpa harus dipantau manusia pun, dia bergerak melakukannya. Oh kalau begitu Pak, nggak perlu dipantau. Siapa bilang nggak perlu dipantau? Dipantau perlu, tapi bukan karena waktu dipantau engkau bekerja. Tapi ketika tidak dipantau manusia pun, engkau tahu apa yang engkau harus lakukan. Supaya garam dunia dan terang dunia itu berfungsi di dalam gereja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Gereja sudah mulai ambruk. Bukan karena jumlah orang yang berkurang. Tapi ambruk karena mereka tidak lagi bisa menghidupi kebenaran Allah. Tidak bisa lagi menghidupi firman Tuhan. Ketika gereja tidak bisa menghidupi firman Allah, maka gereja tidak akan bisa menjalankan misi Tuhan di muka bumi ini. Karena gereja ada di muka bumi ini, itu adalah institusinya Allah. Itu lembaga yang Tuhan ciptakan untuk menjalankan misinya. Kadang-kadang sulit dapat izin dari pemerintah setempat. Tetapi ketika pemerintah sorga sudah menetapkan bahwa gereja akan menjadi saksinya, tidak ada yang bisa menghalangi. 1, 2 orang, 3 orang berkumpul dalam namanya, Tuhan hadir. Haleluya. Nggak ada manusia yang bisa menghalangi karya Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan lagi kita bermain-main. Kita harus bergerak dalam rencananya, dalam panggilannya. Haleluya. Haleluya. Takhta, harta, wanita. Wanita, harta, takhta. Ini yang betul-betul kita perhatikan dalam kehidupan kita. Atau sebaliknya, takhta, harta, pria. Karena apa saudara? Inilah yang membuat banyak orang tidak lagi bisa berjalan di jalan Tuhan. Tidak bisa lagi mengikuti kehendak dan rencana Allah. Kita sudah dengar tadi bagaimana Yusuf mempertahankannya. Tapi kita juga dengar bagaimana Daud kalah. Daud tidak digoda, tapi Daud tergoda. Yusuf digoda, tapi tidak tergoda. Jadi tidak ada masalah goda dan godaan, tidak digoda dan digoda. Itu tidak masalah. Itu hanya sekedar label namanya pagoda. Jadi itu tidak ada masalah. Yang ada masalah adalah dalam hidup kita. Kalau hidup kita diurapi Tuhan.
kita pasti menang lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Bukan enak melayani Tuhan, tetapi kita memberikan diri kita bagi Tuhan. Ketika kita memberikan diri kita bagi Tuhan, disitulah kita menerima damai dari Tuhan. Disitulah kita menerima sukacita dari Tuhan. Sehingga menderita apapun kita tidak anggap lagi itu sebuah penderitaan. Karena kita sudah menikmati damai Tuhan yang abadi. Damai Tuhan yang kekal. Haleluya. Alkitab jelas katakan, saudara, contoh-contoh orang-orang yang jatuh dalam takhta, dalam harta, dan dalam hawa nafsu birahi. Alkitab catat sedemikian lengkap. Oleh karena itu hari ini kita harus berjanji di hadapan Tuhan. Anda tidak bisa berjanji Anda lepas dari dosa. Anda tidak bisa berjanji. Jangan pernah Anda bilang, saya berjanji lepas dari dosa. Tapi Anda harus berjanji, saya lebih intim dengan Tuhan. Saya lebih intim dengan Tuhan. Saya lebih intim dengan Tuhan. Kalau kau hanya berjanji lepas dari dosa, kau pasti jatuh dalam dosa. Tapi kau berjanji intim dengan Tuhan dan kau laksanakan, Tuhan akan mengurapi, Tuhan akan berikan kuasa, Tuhan akan berikan kemenangan. Haleluya. Janji sama Tuhan. Jam 5 pagi harus bangun. Harus ada doa pribadi. Dan malam-malam juga ada doa-doa pribadi tersendiri. Setiap saat ada waktu langsung di hadirat Tuhan. Kadang-kadang saya tidur itu nggak jelas. Sebentar terbangun doa, sebentar terbangun doa, sebentar terbangun doa. Bukan saya mau lepas dari dosa, tapi saya mau komitmen, konsisten, intim dengan Tuhan. Karena kalau Tuhan di pihak saya, siapa dapat melawan saya? Termasuk dosa tidak akan bisa melawan saya kalau Tuhan di pihak saya. Karena itu keintiman dengan Tuhan, itu yang penting. Haleluya. Saudara, bulan-bulan depan kami akan banyak pelayanan keluar daerah. Dan tiket-tiket sudah disiapkan. Tapi saya berharap Anda di tempat ini tetap menjaga hidup Anda dengan Tuhan. Karena kalau penjagaan saya, pasti sekali waktu saya lengah. Tapi kalau Tuhan yang menjaga saudara, Tuhan tidak pernah tertidur. Sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Nggak ada yang kekal hidup ini. Nggak ada yang abadi hidup ini. Kau lihat ini tanganmu ini, ada M di sini. Apa artinya ini? Momentum memori. Apa itu artinya? Cari di kamus biar ada kerjaan saudara. Haleluya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa lepas dari segala dosa. Yang bisa kita lakukan hanyalah intim dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa melepaskan kita dari semua perbuatan-perbuatan maksiat itu. Indonesia sudah dipermalukan oleh oknum-oknum. Mari kita yang ada di sini memperbaikinya dengan cara apa? Dengan cara kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Bukan berarti engkau kompromi. Banyak orang salah mengerti tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika bukan berarti kita menjadi seperti dia menjadi seperti kita. Bhinneka Tunggal Ika, biarkanlah itu tetap beragam-ragam, tetapi tetap damai dan akur. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Haleluya. Bukan berarti kalau Pak Ustadz bilang Assalamualaikum, Anda harus bilang Assalamualaikum atau Waalaikumsalam. Dan sebaliknya bukan berarti pendeta kalau bilang Haleluya, Ustadz bilang haleluya. Apakah itu yang dikatakan Bhinneka Tunggal Ika? Itu mah Tunggal Ika. Binekanya mana? Harusnya ketika pendeta bilang haleluya, alhamdulillah kata Pak Ustadz. Biarkan berjalan begitu saja. Pak Ustadz bilang
Alhamdulillah. Pendeta bilang haleluya. Biarkan berjalan begitu. Beragam damai. Itu indah. Tapi bukan berarti Anda tidak menjalankan misi Tuhan. Karena amanat agung tidak boleh stop. Jiwa-jiwa harus dimenangkan bagi Yesus. Karena di kolong langit ini hanya ada satu keselamatan di dalam Dia. Yesus Kristus. Tapi keberagaman itu biarkan saja. Bukan artinya kita jadi ikut Dia, Dia ikut kita. Bukan. Bukan itu. Bukan itu artinya. Itu bukan bineka. Itu hanya tunggal. Kita bineka tunggal ika. Walaupun beragam-ragam. Tapi kita Indonesia. Haleluya. Tetapi ada yang kita yakini. Dan firman itu memerintahkan kepada kita untuk jadi saksinya. Oleh karena itu Anda tidak boleh kalah dalam 3 hal tadi. Karena yang 3 hal tadilah yang banyak menjatuhkan orang-orang. Baik Kristen maupun non-Kristen. Kalau Anda bisa menang terhadap itu. Orang akan melihat saudara. Orang akan memperdulikan saudara. Orang akan memperhitungkan saudara. Bahwa saudara adalah orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Saudara, kalau kita baca di Lukas pasal 18 ayat 22 dan seterusnya. Itu bicara tentang apa? Orang kaya yang bodoh. Orang kaya yang bodoh. Pada zaman itu orang kaya tidak ditentukan berapa mobilnya, berapa rumahnya, berapa depositonya. Orang kaya pada waktu itu ditentukan penghasilan buminya. Dia penghasilan buminya luar biasa, hartanya terlalu banyak dari hasil bumi itu. Sehingga dia tenang-tenang dan berkata, aku mau buka lumbung-lumbung baru untuk menyimpan ini harta-hartaku. Dia tidak bagikan ke yang lain. Dia mulai mengadakan penyimpanan, penimbunan. Seperti minyak goreng. Dia penimbunan. Supaya orang-orang nanti kelaparan. Mereka akan cari saya. Dan saya akan jual dengan harga mahal. Saudara tahu. Tuhan bilang kalau hari ini ku cabut nyawamu. Itulah orang kaya. Yang sukar masuk kerajaan sorga. Tetapi ada juga orang kaya yang lain yang bodoh. Kalau kita baca di dalam Lukas 12 ayat 16 dan seterusnya. Coba kita baca di Lukas 16 ayat 12. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku dan seterusnya dan sebagainya. Itu yang saya sudah jelaskan tadi. Di dalam Lukas 12 ayat 16. Saudara. Tetapi di Lukas pasal 18 ayat 22. Memang itu sedikit berbeda. Itu berbicara di mana orang ini mengatakan bahwa dia sudah sempurna. Tapi Yesus bilang, kalau kau betul-betul mau sempurna yang sebenarnya, jual hartamu, bagikan ke orang miskin. Dia menangis sedih. Makanya Alkitab katakan sungguh susah orang yang beruang, orang yang berduit masuk dalam kerajaan sorga. Dan di Lukas 12 menceritakan bahwa orang seperti itu adalah orang bodoh. Tadi saya agak kebalik ngomongnya. Saudara, ini bicara apa? Bicara orang yang cinta harta. Saudara tahu, 2 minggu yang lalu saya pergi ke Arko. Dan saya melihat yang saya pakai ini. Dan saya tanya harganya berapa? 1.200.000. Terus saya mau beli, tapi saya berpikir, gimana ya? Masa saya beli pakai uang pribadi kok? Setiap kali kebanyakan saya pakai uang pribadi. Kenapa nggak jemaat yang membeli barang-barang untuk gereja? Sehingga saya nggak beli.
Saudara tahu, menurut laporan istri saya, 2 minggu itu minus. Tidak ada orang yang memberkati kami. Minggu kemarin, 2 minggu yang lalu cuma 1.200.000. Minggu ini cuma 350. Saya bilang sama istri dan anak-anak, kita harus banting setir. Biarkan pelayanan ini berjalan. Kita juga akan berjalan untuk mendukung pelayanan ini. Karena yang saya lihat dalam pelayanan saya, kalau saya memberitakan Injil kemana-mana, ke daerah-daerah, Tuhan selalu memberikan semuanya. Saya bilang demikian. Tetapi saya pikir-pikir lagi. Saya kaitkan dengan peristiwa 2 minggu yang lalu. Saya bilang sama Daniel, apa karena ini? Makanya saudara, orang-orang yang kikir itu gak masuk kerajaan sorga. Hanya orang-orang yang merasa tidak punya, itulah yang masuk kerajaan sorga. Karena semua yang kita pakai ini pinjaman doang. Ini gak ada punya kita, ini pinjaman aja. Semakin banyak dipinjamkan, semakin banyak yang dijaga. Semakin banyak yang dipinjamkan, semakin resiko kita tambah besar. Bukankah Anda sering baca di berita-berita? Sekarang jarang koran ya. Anda baca itu di internet. Mana mungkin orang-orang yang gak punya duit bisa happy-happy. Mana mungkin. Paling bisa bakar jagung sama bakar ubi. Ubi pun sudah mahal, jagung pun sudah naik. Hanya orang-orang yang banyak duit, yang mereka bisa minum-minum yang beralkohol, yang mewah-mewah dan susunan dan sebagainya. Karena itu harganya mahal-mahal semua. Saudara, bersyukur kalian, bersyukur kita. Kalau kita hari ini belum punya uang sebanyak mereka. Jadi Anda tidak punya kesempatan untuk melakukan itu. Biasanya kejahatan itu bukan ada niat pelakunya, tapi karena kesempatan. Tapi bisa juga nggak ada kesempatan, cari-cari kesempatan. Oleh sebab itu, saudara, Bapak Ibu sekalian, jangan kita terfokus kepada orang-orang yang banyak uang. Karena apa? Karena nanti kita akan cinta akan uang. Alkitab bilang, coba kita baca. Di 1 Timotius 6 ayat 9. Ini berkaitan dengan harta. Karena takhta saya rasa ya kurang adalah ya keinginan di hatimu. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kencang. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai nafsu. Hanya yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Apakah Tuhan melarang kita kaya? Tidak. Tuhan hanya melarang kau ingin kaya. Karena keinginan itu nanti akan menghalalkan segala cara. Terus gak bisa dong kita jadi kaya. Tuhan sudah punya rencana. Sebelum dunia diciptakan, Anda sudah ada di dalam dirinya, di dalam rohnya. Anda sudah ditetapkan untuk memiliki negeri ini. Untuk Anda tidak kekurangan. Itu sudah ketetapan Tuhan. Tapi tidak semua anak bisa terima warisan kadangkala. Karena apa? Karena mungkin anak itu memang idiot. Mungkin anak itu, maaf ngomong, OTGJ apa-apa sekarang istilahnya. Karena banyak aturan-aturan pemerintah. Ya, yang melarang ini, ngomong ini, kena pidana dan segala macam. Jadi sulit kita khotbah. Iya kan? Mungkinkah orang yang gak waras otaknya kita berikan harta walaupun kita orang tua kandungnya? Mungkinkah? Karena itu rohanimu harus waras. Salam waras, salam sadar.
rohanimu waras. Sehingga semua apa yang Tuhan janjikan, itu yang diberikan kepadamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Saudara, sebenarnya Tuhan tidak mau kalau kita fokus kepada uang. Tuhan tidak mau kalau kita fokus kepada harta dan kekayaan. Tuhan mau supaya kita fokus kepada Dia saja. Karena Dia adalah Allah yang cemburu. Tuhan yang tidak mau diduakan. Anda nggak perlu terlalu berpikir yang ribet ruwet. Kalau begini nanti saya jadi nggak populer dong. Kalau begini nanti isi anakku bagaimana dong? Akhirnya Anda punya keinginan ingin kaya. Akhirnya fokusnya kekayaan. Anda lupa dengan Tuhan. Tapi kalau Anda fokus ke Tuhan, Alkitab jelas berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Haleluya. Saya harap yang sedang duduk jangan berdiri-berdiri. Sering itu dilihat di YouTube, karena ini bukan disaksikan 50 orang ini, minimal 2000, ribuan lah. Yang jelas 1000 ke atas sudah pasti orang menyaksikan. Saudara, Tuhan mau Anda itu hanya fokus ke Dia. Itu sebabnya Tuhan sendiri berani berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu akan ditambahkan, Matius 6:33. Tapi ayat 32 itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Harta, kekayaan, jabatan, itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi orang yang mengenal Allah, dia mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Oh Pak, kalau begitu bagaimana? Nggak punya kekayaan, nggak punya harta, nggak punya jabatan. Wow, jabatan itu amanah. Harta itu titipan. Tidak ada pun satu pun di antara kita yang hidup kekal. Sekali waktu kita akan tinggalkan. Saya bilang kemarin sama anak saya, si Secar. Saya bilang, umur saya sudah 53. Kau harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya nggak tahu kapan saya dipanggil Tuhan. Kau bisa kelola. Ada rumah misi yang belum terselesaikan. Belum ada orangnya di sana. Di Kalbar. Ada tempat persinggahan di belakang. Yang nggak berfungsi beberapa lama ini. Sehingga saya bilang udah dikontrakin aja. Yang tinggal di situ pun nggak bisa bersihin. Makanya saudara, kalau kita nggak takut Tuhan, ditinggal oleh tuannya hancur semua. Pohon semua hancur mati. Akhirnya saya yang sirami berhari-hari, baru dilanjutkan oleh abang saya James. Sekarang udah tumbuh lagi tuh. Kalau orang takut Tuhan, dia nggak harus dikontrol oleh tuannya. Dia akan takut akan Tuhan. Dia akan melakukan tugasnya dengan baik, dengan benar. Tanpa harus diperintah manusia. Dia tahu melakukan yang terbaik. Saudara, Anda tidak boleh jatuh dalam harta takhta wanita, takhta harta pria. Saya kali ini, poin ini bicara tentang uang. Uang berkaitan dengan harta. Karena itu yang sering membuat orang jatuh. Ketika tidak punya harta, dia kejar harta. Ketika punya harta pun dia jatuh. Jatuhnya di mana? Tadi. Dia bangun lumbung-lumbung, dia simpan semua. Sehingga dia jatuh dalam kebodohannya. Apakah kadang-kadang terlintas dalam pikiran saya, kalau ini saya beli untuk gereja, masa saya sendiri sih uangnya jemaat gimana? Kadang terlintas. Tetapi di waktu yang bersamaan atau seling beberapa waktu, sering Roh Kudus tegur. Kau tidak boleh begitu. Seolah-olah memang sudah nasib saya. Seolah-olah memang takdir ilahi. Tapi takdir ilahi itu semua mendatangkan kebaikan. Haleluya. Contoh ketika Erib sudah dapat kerja. Saya nggak tahu dapat kerja atau tidak. Tapi masih di tempat belakang dia tinggal. Seolah-olah kenapa begini. Tapi justru karena peristiwa itu mendatangkan kebaikan buat saya. Anak-anak saya sekarang tahu ngepel.
Tahu ngepel depan, dulu nggak tahu. Karena saya bilang Erip sudah tidak di sini. Kau harus bisa mengerjakan ini sebelum ibadah. Jadi Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Karena itu tidak perlu Anda takut dengan situasi, kondisi, keadaan apapun. Yang Anda harus takutkan adalah kalau Anda jauh dari Tuhan. Kalau Anda jauh dari Tuhan, enggak lama lagi Anda akan diribak. Anda akan dihancurkan oleh penghancur-penghancur yang sedang berkeliaran di dunia ini. Dia akan mencari Anda. Mau Anda kerja, mau Anda tidur, sampai di gereja pun Anda diintip. Kadang-kadang kalau kurang urapan pujian penyembahan, kurang urapan pendeta berkhotbah, dia bisa masuk di gereja. Dia bisa masuk di gereja. Dia tidak takut dengan gedung, dia takut dengan urapan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat. Makanya ketika kau tidak diurapi Tuhan, walaupun pendetanya diurapi, berkhotbah dengan menggebu-gebu, tetapi bisa saja saudara tetap ngantuk. Karena itu sifat manusiawi. Kok bisa ngantuk? Ya itulah tubuh, daging, lemah. Walaupun roh penurut, tapi daging ini lemah. Karena itu malam minggu persiapkan dirimu untuk tidur lebih awal. Haleluya. Malam minggu kalau Anda tidurnya jam 12 malam, jam 1 pagi, gimana? Apalagi jam 4 pagi. Haleluya. Oh Pak, memang gak bisa tidur. Doa. Kalau Anda doa, pasti Tuhan beri kekuatan waktu Anda mengikuti pesta domba Allah. Walaupun kurang tidur, Anda tidak akan ngantuk kalau ada urapan itu. Tapi kalau nggak ada urapan, sekalipun Anda nggak makan obat tidur, Anda tertidur di gereja. Tapi nanti ketika ada di tempat tidur, di resbang tempat tidur, Anda nggak bisa tidur. Itu cara kerja iblis, cara kerja setan. Makanya saya katakan, setan, iblis, kuasa gelap itu berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum. Seharusnya Anda bersyukur. Karena dia tidak operasi senyap. Dia operasinya mengaum-ngaum. Itulah kebodohan setan. Itu kebodohan iblis. Kalau dia pakai operasi senyap, bahaya. Bisa hilang semua ini. Sisi CCTV ini. Tapi dia beroperasi sunyi senyap. Bukan sunyi senyap maksud saya. Dia beroperasi mengaum-ngaum. Anda harus bersyukur. Anda dengar auman itu. Aum. Wis, dia datang. In Jesus name. In Jesus name. Tidak ada nama yang dia takuti selain nama Yesus. Haleluya. Makanya kalau ada Yesus dalam diri seseorang, dia nggak akan berani berdusta. Kalaupun dia sempat keceplosan berdusta, pasti dia akan dirubah Tuhan dengan waktu yang cepat. Banyak hal yang nggak bisa saya saksikan di sini. Tadi saya mau bersaksi, tetapi ibu ini kasih bapak tadi bersaksi. Tapi nanti setelah selesai, saya saksikan bagaimana perjuangan-perjuangan kita untuk hidup dalam kebenaran tidak gampang, tidak mudah. Karena itu saudara, awasi dirimu sendiri. Haleluya. Haleluya. Takhta harta wanita, takhta harta pria, itu yang menjatuhkan banyak orang. Apalagi orang itu sudah punya urapan, orang itu sudah punya kuasa, orang itu sudah punya takhta. Itu lebih gampang, itu lebih mudah. Saya pun tidak punya firasat seperti itu. Tapi istri saya bilang, dia kok dengar omonganmu kok seneng ya? Waktu kami ada di mana itu? Di Gucci itu. Gue bilang ya nggak tahu lah. Orang aku ngomong biasa supaya, loh kok dia minta nomor handphonemu? Ya supaya dia kalau ke Jakarta bisa kita layani.
Ya tapi saya lihat dia lain. Dia masih SMA, mama kelas 2. Di Gucci. Jadi saudara, hal-hal seperti itu memang sering terjadi dalam kehidupan setiap manusia. Tetapi itu tidak akan membuat Anda bisa jatuh kalau Anda hidup intim dengan Tuhan. Kalau Anda dekat dengan Tuhan. Karena semua orang bebas untuk memandang kita bagaimana dan bagaimana. Dan orang bebas untuk mengatakan sama si A suka, sama si B tidak suka. Itu bebas. Tetapi Andalah yang punya pilihan. Andalah yang memilih untuk seperti apa hidup Anda. Hidup saudara semua. Karena itu saudara, hari ini Tuhan mau supaya kita terlepas dari pencobaan-pencobaan ini. Tidak ada kuasa yang bisa melepaskan kita terkecuali kuasa Tuhan. Dan nggak mungkin kita punya kuasa Tuhan kalau kita nggak intim dengan Dia. Karena itu harus intim dengan Tuhan. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 5. Apa dimulai Ibrani 13 ayat 5 dulu. Saya lebih banyak menekankan tentang uang. Karena inilah kesulitan kalau kita berkhotbah hanya di satu golongan profesi, baik secara ekonomi maupun secara pendidikan, maupun secara suku, maupun secara apa. Itu kita kurang kosakata materi. Tapi kalau tadi di sini ada banyak-banyak pejabat, lebih enak khotbah seperti itu. Tapi saya harap pejabat-pejabat itu dengar khotbah ini. Nggak ada yang mustahil. Banyak mereka yang sudah dengar. Haleluya. Karena takhta ini sangat mengerikan di semua negara menurut saya. Ibrani 13 ayat 5. 3, 2, 1. Jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, orang yang hamba uang belum tentu dia bisa punya uang. Orang yang hamba Tuhan, orang yang hamba uang sudah pasti dia nggak disertai Tuhan. Alkitab bilang, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Bahkan ada satu ayat, cukupkanlah dengan gajimu. Jangan korupsi dan seterusnya dan sebagainya. Cukupkan dengan gajimu. Saudara, ketika kita tidak jadi hamba uang, Alkitab berjanji, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Tidak membiarkan engkau, tidak meninggalkan engkau. Terus ngapain dong Tuhan? Apa Tuhan diam aja? Lanjut terus. Apa Tuhan diam aja? 3, 2, 1. Dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Iya, dia tidak meninggalkan kita. Bukan berarti dia diam saja. Alkitab bilang, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan penolongku. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Saudara, saya kadang-kadang juga muncul rasa was-was. Ini baru kejadian. Iya, saya muncul rasa was-was. Tadi mau saya saksikan ya. Ya. Tapi kewas-wasan itu belum tentu juga. Saudara bayangkan. Ada orang telepon saya. Harus ketemu. Dia mau ngasih dolar. Saya pikir, wah, ngapain ini? Tetapi setelah itu kita berpikir juga, siapa tahu benar Daniel. Siapa tahu benar Cecar. Kan begitu. Akhirnya, ya coba kasihlah nomor saya yang nomor luar negeri. Sampai sekarang saya video call belum diangkat-angkat. Jadi
Tapi kalau Alkitab katakan apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap kita, pasti kita diselamatkan Tuhan. Haleluya. Anda tahu maksud saya? Karena itu janggal. Jadi kalau mau ngasih itu nomor rekening, enggak, saya harus ketemu. Itu janggal. Ayo terus next. Sudah? Di video call pun dia nggak angkat. Sudah? Ayo. 3, 2, 1. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang dahsyat luar biasa. Haleluya. Karena itu kita jangan jadi hamba uang. Kenapa kita nggak jadi hamba uang? Karena kita sudah kaya raya. Coba kita baca 1 Korintus 1 ayat 5. Kita sudah kaya. 1 Korintus 1 ayat 5. 3, 2, 1. Sebab dia amat telah berkaya dan segala hal, segala macam kekayaan dan segala macam pengetahuan. Jadi dalam segala hal kita sudah kaya dalam Tuhan. Jadi nggak perlu kita lagi ingin kaya. Kalau kita sudah mengimani ini, maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nanti yang lainnya akan ditambahkan. Apapun yang menjadi keperluanmu, kebutuhanmu, pasti Tuhan kasih. Tuhan gak mungkin biarkan engkau kelaparan. Tuhan gak mungkin biarkan engkau telanjang. Tuhan pasti kasih. Asal engkau setia kepada Dia. Khotbah kemarin digembalakan oleh Tuhan. Haleluya. Saya percaya kita semua dilindungi Tuhan dari takhta harta wanita, dari takhta harta pria ini. Sehingga kita menang dalam pencobaan. Karena hidup ini singkat. Hidup ini terlalu cepat bagaikan uap. Saudara, Anda harus bersiap-siap kapan saja Tuhan panggil saudara. Dan saya pun tidak tahu apakah besok kita masih bisa bertemu. Walaupun tiket saya sudah dibelikan. Tanggal 11 bulan 8. Tiket dari sini Banjarmasin, Palangkaraya, Jakarta, semua sudah disiapkan. Tapi apakah saya bisa menjalani itu? Saya tidak tahu. Bisa-bisa nanti malam saya dipanggil oleh Dia. Dan saya harus siap. Dan saya tidak bisa bilang, tunggu, saya mau memberkati Randy. Gak bisa. Yang berkati Pak Tanjung. Emang siapa saya? Makanya 2 calon pengantin harus banyak 2 puasa. Supaya saya jangan dipanggil Tuhan nanti malam. Haleluya. Lah, bisa terima nggak kalau Tuhan mau panggil? Mau bilang apa? Ada seorang pendeta, anaknya baru lahir 1 hari, besoknya dia dipanggil Tuhan tanpa sakit apa-apa. Mau bilang apa? Emang lu bilang, tolong, tunggu anakku gede. Siap-siaplah. Haleluya. Ini 2 ini MM nih. Haleluya. Nanti depannya saya kasih tahu nih apa artinya. Oh, paranormal Pak, bukan. Itu Anda cari di bahasa apanya ada, bahasa Latinnya. Saudara, Bapak Ibu sekalian, mari kita waspada terhadap semua ini. Dan kita tidak mungkin bisa lepas dari dosa. Jangan Anda berkata lepas dari dosa. Yang bisa Anda buat, Anda tidak bisa lepas dari Tuhan. Berikan sorak-sorai. Mari kita bangkit berdiri. Kalau Anda tidak lepas dari Tuhan, Anda tetap di dalam Tuhan, pasti Anda menang. Lebih daripada pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat hati roh pikiran kita, doblah tangan kita. Hadapkan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ikuti doa saya. Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam kami punya kuasa untuk menang lebih daripada pemenang. Karena hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kami kemenangan itu. Urapi kami supaya kami tetap hidup di dalam Tuhan. Kami percaya
Ketika kami di dalam Tuhan, kami pasti menang. Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja atas kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, kami terima urapan itu. Haleluya. Yang percaya katakan? Haleluya. Haleluya. Mari. Haleluya.